Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Setiawati dengan NIM 22133031. Di sini saya akan melaporkan learning journal yang pada kemarin tanggal 25 April 2024 yaitu learning journal penulisan berita dan artikel oleh Bapak dosen Adi Kusuma. Pada minggu ini berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Kalau sebelum UTS kan kita per kelompok. Nah, kalau ini kita dibimbing oleh Bapak dosen secara langsung. Nah, setelah UTS ini kami belum diberikan tugas karena Bapak dosen ini baru memulai perkuliahannya. Nah, materi yang kami pelajari pada minggu ini adalah teknik menulis opini feature di media massa. Kan kita udah tahu ya bersama-sama apa itu feature dan apa itu opini. Nah, di sini tuh lebih dipertegas lagi, apa itu opini? Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah yang populer. Nah, contohnya itu nih, kayak ada persoalan di masyarakat. Contoh itu kualitas pendidikan yang buruk, terus kisah negara yang korupsi, bencana yang terus mendera, mentalitas penjabat, etika yang merosot, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada apa itu feature? Nah, apa itu sih itu features? Nah, feature itu merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seorang. Dalam istilah surat kabar, feature disebut juga berita ringan atau soft news, atau kisah di balik berita. Feature ini ditulisnya menggunakan perasaan, sehingga tata bahasanya itu berbeda dari opini dan berita yang lainnya. Contohnya itu kisah penjual daun jati, pemecah batu, atau peraih medali emas IOS. Atau contohnya itu adventuring pet, historical pet, sidebarn pet. Nah, selanjutnya itu ada rambu-rambu penulisan artikel. Yang pertama itu persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Terus masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, atau memfitnah. Yang ketiga itu tulisan berupa solusi terhadap persoalan, yaitu contohnya kasus dana yang dikorupsi, kasus dana rekonstruksi, kasus Lapindo berantas, kasus jilbab gaul, kasus kondom di dompet mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu ada teknis menulis artikel opini. Nah, apa sih? Ada 8, yaitu ada masalah yang akan ditulis. Terus lengkapi masalah dengan bahasa pustaka. Terus ada bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau pakar-pakar yang bisa dijadikan sebagai sumber. Yang selanjutnya itu artikel harus didukung dengan fakta dan data. Selanjutnya itu artikel harus ada saran dan pemecah. Terus ada mencantumkan sumber kutipan apabila dalam artikel itu terdapat dari sumber-sumber lain. Terus yang terakhir yaitu jika menulisnya ragu terhadap persoalan, maka tulisan itu lebih baik dibatalkan saja. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis artikel. Artikel itu ada 2, yaitu artikel populer dan artikel penuntun. Artikel populer itu lebih menarik dan mudah dimengerti. Contohnya itu penelitian, potret pendidikan, sejarah, peradaban. Nah, kalau misalnya artikel penuntun praktis itu yang memberi petunjuk.
Contohnya itu kayak merawat kecantikan, terus tata cara menjadi sukses, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada artikel politik dan artikel olahraga. Ya, sesuai dengan namanya ya, artikel politik ya membahas tentang politik-politik. Terus kalau artikel olahraga membahas tentang olahraga-olahraga. Dan terakhir itu ada artikel kebudayaan, yaitu yang membahas tentang budaya-budaya. Bisa juga sih membahas tentang seniman, pokoknya yang bersangkut paut dengan seni. Nah, kita bisa ngambil dari sumber-sumber lain, yaitu dari penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, pembahasan, penilaian, dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Mungkin itu saja materinya. Nah, kemarin itu karena Bapak Adi ada kesibukan, jadi beliau hanya memberi tugas kepada kita untuk membaca materi yang sudah beliau berikan kepada Silva. Dan akhirnya Silva pun memberikan kepada kami. Nah, setelah itu Bapak Adi masuk kelas itu hanya absen saja dan menjelaskan sedikitnya tentang tugas UTS kemarin. Setelah itu, seperti biasanya kami melakukan dokumentasi dan akhirnya Bapak Adi pun keluar dari kelas dan kami melanjutkan MK selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.